Silakan duduk, saudara. Shalom. Kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Artinya minggu depan sudah perayaan Natal. Jadi mari kita siapkan diri kita tanpa kita sadari sudah 4 minggu. Setelah Natal kita akan memasuki persiapan untuk menerima berkat awal tahun dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang disebut mandul dalam Alkitab yang bernama Elisabet. Buka Alkitab saudara di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 1. Kita mulai baca dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-45. Lukas 1 ayat 29 sampai ayat 45 bergantian. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita stop dulu di sini ya. Kita stop dulu pada bagian yang pertama ini. Elisabet itu siapa? Itu sepupu Maria. Dan dia tinggal agak jauh dari Maria. Maria berada di Nazaret. Elisabet berada di pegunungan Yudea. Agak jauh. Untuk pergi ke sana butuh waktu. Dan Elisabet adalah istri dari Zakaria. Kita tahu semua, malaikat yang sama yang datang kepada Maria juga datang kepada Zakaria. Betul? Memberitahu bahwa Zakaria akan memiliki seorang anak. Persoalannya adalah usia Zakaria dan usia Elisabet itu sudah lanjut. Jadi tidak mungkin memiliki seorang anak. Tidak mungkin. Di masa seperti Elisabet itu, mereka sudah tua, saudara. Jadi satu pertanyaan besar kalau mereka memiliki seorang anak. Saya percaya Elisabet itu sudah putus asa. Mungkin karena dia adalah istri dari imam, dan Zakaria adalah imam. Saya percaya mereka berdua banyak berdoa dan bergumul di sepanjang waktu kehidupan perkawinan mereka untuk mendapatkan anak. Tapi tidak kunjung tiba. Saudara, kalau Anda memiliki sebuah harapan yang bertahun-tahun Anda doakan, bertahun-tahun Anda gumulkan, tidak kunjung mendapat jawaban. Bagaimana sikap hati kita? Kadang yang muncul adalah kekecewaan. Betul ya saudara? Kadang yang muncul adalah tanda tanya yang besar. Ada apa toh Tuhan? Bahkan kita sering terintimidasi. Jangan-jangan saya melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menyalahkan Tuhan, saudara. Ini adalah pertanyaan demi pertanyaan yang saya percaya menjadi pergumulan Zakaria dan Elisabet dalam kemandulannya. Dan juga seringkali menjadi pergumulan yang sama untuk kita. Ketika kita berada di dalam persoalan-persoalan yang tidak kunjung mendapat jawabannya dari Tuhan. Dan tidak mungkin. Seiring dengan perjalanan waktu, Elisabet semakin tua. Tidak mungkin. Bunda melakukan searching di internet, saudara. Ada seorang wanita di India, namanya Raja Devi. Raja Devi, dia berhasil melahirkan anak di usia 70 tahun. 70 tahun. Di Amerika, ada juga perempuan berumur 68 tahun, berhasil melahirkan anak kembar.
Wah, ini luar biasa ya. Tapi mereka tidak mengalami kehamilan akibat proses alamiah. Bukan. Mereka mengalami kehamilan karena sebuah tindakan medis yang disebut dengan in vitro fertilization. Atau kita kenal hari ini dengan bayi tabung. Pembuahan yang dilakukan di luar kandungan tidak secara ilmiah. Oleh sebab alasan-alasan medis tertentu. Yang ini Abuna beritahu kepada saudara adalah teknologi in vitro fertilization itu tidak ada di zaman Elizabeth. Anda mengerti maksud saya? Jadi kemajuan medis dan tindakan mengenai bagaimana membuat pembuahan terjadi itu merupakan sebuah hal yang mustahil di zaman Elizabeth. Oleh sebab itu mari kita melihat peristiwa kelahiran melalui rahim Elizabeth ini yang dinyatakan kepada Maria. Karena malaikat yang sama yang memberikan kabar kepada Maria bahwa Maria juga akan mengandung, dan sebagai tanda mengenai kandungan supernatural itu, dia juga memberitahu bahwa sanakmu Elizabeth juga mengandung, dan pada saat yang sama Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Ketika Maria menerima kabar baik bahwa dia juga akan mengandung. Jadi sudah berjalan 6 bulan sejak berita pertama dinyatakan kepada Zakaria. Sampai akhirnya Maria mendengar bahwa sepupunya sudah mengandung, dan itu bukan baru mengandung. 6 bulan kemudian malaikat yang sama datang kepada Maria. Jadi Maria pantas kaget. Maria pantas terkejut. Karena apa? Karena ini kehamilan yang merupakan mujizat. Itulah sebabnya, saudara. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sepupumu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Perhatikan saudara, hari tuanya. Saya punya anak hari tua saudara, revival itu. Gitu? Itu anak hari tua. Dia suka ngomel kalau kami masih memperlakukannya sebagai anak kecil. Saya berkata, walaupun kamu nanti sudah married, sudah punya anak, kamu tetap baby in the sky bagi kami. Ya, baby in the sky. Bayi di langit. Hari tua. Tidak ada cerita perempuan tua melahirkan di masa itu. Di masa sekarang terjadi kan, seperti tadi Abu Dan ceritakan. Nggak ada cerita. Dan ini bulan yang ke-6 baginya. Bulan yang ke-6. Yang disebut mandul itu, apalagi terang benderang dinyatakan bahwa Elizabeth mandul. Ini kata kuncinya. Kita baca ayat 37. Ini kata kuncinya. Poin yang pertama, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebuah kemustahilan kalau seorang perempuan tua dan mandul di masa itu melahirkan anak. Tapi itu yang terjadi. Maka pesan Natal yang kuat buat kita di minggu Advent keempat. Seperti Elizabeth mengalami mujizat yang sama. Tidak ada yang mustahil. Hari ini Tuhan bicara kepada kita semua bahwa bagimu, saudaraku, baik Anda yang ada di sini maupun Anda yang ada di rumah, tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. Haleluya. Katakan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Anda mendengar pesan Natal ini hari ini, tidak ada yang mustahil, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk kehilangan harapan. Elizabeth bertahun-tahun kehilangan harapan. Ketika malaikat datang kepada Zakaria suaminya, sampai karena ketidakpercayaannya akan Tuhan yang sedang dia layani. Tahu ya? Zakaria dibuat bisu. Sebagai tanda. Anak Tuhan itu selalu menantang kemustahilan. Saudara, jangan main-main kalau minta sesuatu pada Tuhan, minta sekalian yang tinggi. Bukan juga terlalu banyak bermimpi. Dan ketika engkau meminta sesuatu yang tinggi di hadapan Tuhan, put your trust in God. Beriman terhadap itu, jangan minta semuanya, saudara. Kemarin itu ketika youth sedang acara, saya tiba-tiba kedatangan tamu, lagi tidur siang, saudara. Tamu datang dari Banjarmasin.
Dan mereka datang, suami istri. Saya dibangunkan sama Abu nih, Pak, tiba-tiba datang, kamu harus bangun, ada tamu. Mana mereka sekarang? Naik di atas, di lantai 2, ngapain? Berdoa. Hah? Berdoa. Jauh-jauh, saudara. Mereka ada tugas pergi ke Jogja, singgah ke Semarang, hanya untuk datang ke gereja kita. Anda mengerti maksudnya? Berarti ada sesuatu di sini. Mereka berdoa di atas. Mereka turun, saya menyambut mereka. Ngapain di atas? Berdoa, Buna. Oh, ya sudah. Kami mau ketemu Buna. Tolong kami didoakan. Kami punya pergumulan yang seperti ini. Istrinya bilang, saya ingat persis. Dia berkata, Abuna, mohon maaf ya. Memang mungkin agak konyol, tapi saya tidak tahu. Saya punya prinsip, kalau minta sesuatu dalam Tuhan, minta yang benar-benar terbaik, yang the best. Menantang kemustahilan. Saya berkata, jadilah menurut imanmu itu. Maka kami mendoakan mereka. Setelah itu mereka pulang. Seringkali kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang mustahil, mengkeret. Iman kita langsung kerdil. Dan berkata itu tidak mungkin. Sewaktu Anda berkata tidak mungkin, di titik itu, benih apapun dalam hidup saudara akan mati. Tapi ketika Anda berdoa dan menantang kemustahilan untuk satu poin tertentu yang menjadi pergumulan hidupmu, terus doakan. Kan kita selalu mendengar push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Yang namanya mujizat memang mustahil, saudara. Elizabeth tidak mungkin melahirkan karena 2 faktor. Udah tua dan mandul. Mustahil melahirkan. Itu yang disebut dengan tindakan Tuhan. Ketika Tuhan mengintervensi hidup kita. Nothing is impossible with God. Apa artinya Tuhan turun dari sorga, berinkarnasi menjadi manusia. Untuk membuat yang di sorga, yang jauh itu, yang mustahil menurut kita, dibawa ke bumi dan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Anda bersama-sama dengan Abuna? Jadi kalau Tuhan sudah lahir, ada di tengah-tengah kita, maka itu artinya pembuat mujizat itu tidak jauh dari hidupmu. Ada di tengah-tengah kita. Mampukah kita menyadari itu? Tanpa sadar kita hidup, masih bisa bernafas. Masih bisa bekerja, masih bisa diberkati. Itu karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah artinya Immanuel itu. Dan Sang Immanuel itu akan membuat keajaiban demi keajaiban di dalam hidupmu. Akan menjadi pelaku keajaiban sehingga engkau berkata, wow, nothing is impossible with God. Ternyata tidak ada yang mustahil ketika engkau percaya kepadanya. Poinnya adalah percaya. Itu yang menjadi tantangan iman bagi Maria. Sampai malaikat yang sama memberikan peneguhan kepadanya, dan sepupumu bahkan sudah mengandung 6 bulan saat ini. Hanya bedanya, kandungannya adalah kandungan dari proses alamiah, kandunganmu adalah kandungan dari proses supernatural. Tidak ada yang mustahil, my friend. Saudaraku, tidak ada yang mustahil. Hari ini, izinkan Tuhan, nanti kita akan berdoa, untuk menaruh satu benih iman di dalam diri saudara. Sebelum Anda pulang meninggalkan halaman gereja ini. Kalau orang dari Banjarmasin jauh-jauh datang ke sini, hanya untuk berdoa dan mengharap sesuatu yang ilahi. Saya berkata, saya sampai tidur, saya bilang, luar biasa ya Tuhan. Luar biasa ya. Iman orang sampai sebegitunya. Bagaimana dengan kita? Ingat cerita Abuna, ada orang yang menurut saya sih sinting ya. Sinting, dia datang ke sini, lalu dia pasang hio di depan kiri dan kanan. Pasang hio, saudara. Orang gereja, tapi sinting menurut saya. Dia berkata, Pak Sony apa tidak sadar toh? Nama gerejamu itu apa? Coba baca. Golden Gate. Jadi gerbang emas. Jadi ini, makanya saya pasang di pintu ini. Dia bilang, karena aku percaya di dalamnya ada emas. Nah, dia orang gila rohani maksud saya, tahu ya gila rohani. Percaya bahwa di gereja kita adalah gerbang emas. Jadi saya tanya, ngapain kau tanam-tanam itu? Supaya membuka jalan. Apa Pak Pendeta tidak sadar? Aku sedang membuka jalan untuk mendapatkan emas. What?
Pak ini dulu sopir taksi. Saya curiga, ada apa taksi suka mandek di situ. Lalu saya putar CCTV, coba amati itu. Itu taksi itu suka berhenti di situ. Kemudian pindah di sini. Saya suruh pengerja waspada. Karena ada taksi mandek. Dan jendela dibuka. Kadang-kadang ada tangan keluar dari jendela, diarahkan ke gereja. Saya takut ya. Takut. Anda tahu ujung-ujungnya? Sudah tertanam bersama kita. Ini saksi hidup. Dia masuk pelan-pelan. Aneh. Nggak kenal. Lama-lama dia datang. Dan tertanam. Mengalami perubahan hidup. Hidupnya berubah. Dan tahun depan terobosan lebih lagi, Pak. Itu contoh. Ada apa, saudara? Ada apa? Bukan memberhalakan gereja. Berarti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, nothing is impossible with God. Pegang itu. Kandung sesuatu yang luar biasa. Yang powerful sekalian. Kita akan berdoa. Sebab kalau Tuhan yang bertindak, yang namanya kita berdoa memang mustahil untuk kita kerjakan secara natural. Tapi kalau Tuhan bertindak dalam doa kita, yang mandul aja, mandul, tidak punya anak toh, tidak mungkin. Makanya saya suka ngomong pada Abuni ini pabriknya udah tutup, saudara. Dua indung telurnya udah potong. Saya berkata hati-hati loh ya. Papa suka ngomong soal ketidakmustahilan. Jangan sampai Tuhan tumbuhkan lagi indung telurmu 2 kiri kanan. Ya atau anak masa tua. Saya juga ngomong pada pengerja-pengerja saya itu toh. Si Siska ya toh. Aurel. Ya saabuni Siska Aurel belendung kabeh. Ono apa to ning gereja iki? Ya toh. Nggak mungkin yang Ayub. Ya, Bu Mince sekalian misalnya. Nah itu loh saudara. Apa yang tidak mungkin. Hari ini bangun imanmu. Saya percaya sementara Abuna bicara, Roh Kudus sedang bergaung di dalam rohmu mengenai satu benih. Dan kita akan doakan nanti setelah khotbah ini selesai. Nothing is impossible with God. Karena Tuhan yang bertindak. Karena Tuhan yang mengintervensi. Dan ketika itu terjadi ribuan tahun yang lalu, maka tantangan terhadap kemustahilan itu terus menerus berlangsung di setiap generasi dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, dalam kehidupan keturunan kita. Haleluya. Coba taruh tangan kananmu di dadamu. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya tidak ada yang mustahil. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada aku saat ini. Menanamkan benih ilahi di dalam rohku. Dan terjadi pembuahan. Karena aku percaya tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu. Jangan daftar belanjaannya saudara. Satu aja. Nanti Tuhan bingung. Ya, yang mana nak? Akemen. Mari kita lanjut. Lihat apa respon Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kita perlu memberikan respon iman. Jadilah padaku. Itulah sebabnya ketika kita mendengar khotbah yang menyentuh roh kita, iman kita, kita berkata, yes, amin, praise to the Lord, haleluya. Itulah respon iman. Ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita hadir dalam ibadah. Kalau kita nggak ibadah, kita tidak akan mendengar perkataan iman melalui telinga kita. Nggak bisa didengar, saudara.
Hanya ketika kita hadir mendengar firman, itu bisa kita alami. Belajar memberikan respon seperti Maria. Lihat ayat 39. Kita langsung masuk pada poin yang kedua. Setelah mendengar berita itu, apa respon Maria? Setelah dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, lalu malaikat itu meninggalkan dia, terjadi ayat 39. Kita baca sama-sama, 2, 3. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Memberi salam kepada Elisabet. Kita lihat ayat 56. 2, 3 kita baca. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumah. Segera sesudah Maria mendengar pemberitahuan mengenai kehamilannya dan kehamilan sepupunya, dia tidak menunda. Dia datang menemui Elisabet. Itu bukan perjalanan yang gampang dari Nazaret ke tempat tinggal Elisabet, saudara. Elisabet itu naik di atas gunung. Rumahnya masih ada sampai sekarang. Tempat mereka bertemu. Maria bergegas pergi ke sana. Apa yang menjadi poin renungan buat kita dari kisah ini? Saudara, Maria tahu bahwa Elisabet itu sudah tua. Belum punya pengalaman untuk memiliki seorang anak. Ya, sudah 6 bulan hamil, dia tidak tahu. Maria datang untuk memberikan dorongan kepada Elisabet. Maria datang untuk menemani Elisabet. Bahkan Maria menemani Elisabet sampai dia melahirkan. Kan ketika dia mendengar kabar itu 6 bulan, dan Maria tinggal 3 bulan di sana, genap 9 bulan ketika Elisabet melahirkan Yohanes. Kita butuh orang-orang dalam hidup ini, ketika kita beriman, saudara, kita butuh orang-orang yang mendorong kita untuk mencapai iman itu. Kita butuh orang-orang seperti Maria. Coba seandainya Maria datang, apa yo? Kau hamil dari mana? Kok iso? Kan bojomu itu. Di zaman itu belum ada Viagra. Kok bisa? Kamu sama siapa? Hati-hati loh. Perkataan orang itu bisa menjadi toksik bagi iman. Kalau itu bertolak belakang dengan apa yang Anda yakini. Abuna turun-turun ini, karena ini kayu, saudara. Dan Abuna sepatunya baru. Anyar, jadi nggak nyaman, goyang-goyang. Nah, di sini kan enak. Nah, keren tau? Jangan ngetes sepatu Abuna nanti ya. Menurut keren sedikit gembalamu tuh ya. Udah tua begini penampilan agak muda dikit enggak apa-apa. Ya toh? Anda malu kalau gembalamu kelomprotan. Tenang, ini diskon 50%. Tenang. Tenang, jangan khawatir. Nanti boleh beli merek yang sama lagi diskon. Di Skechers. Saudara, jangan dengar perkataan yang melemahkan imanmu. Seringkali ketika kita beriman, ketika kita memegang sesuatu yang ilahi, kita mendengar perkataan tertentu akhirnya menjadi lemah kembali. Pernah seperti itu? Saya pernah. Dan sering sebagai gembala. Alah Pak Sony ya sudahlah gini. Waduh. Dan itu sebenarnya pilihan di tangan kita. Oleh sebab itu saring setiap informasi yang Anda dengar. Karena telinga adalah salah satu pintu masuk bagi iman. Telinga adalah salah satu pintu masuk yang membuat imanmu tumbuh atau mengikis imanmu. Hati-hati apa yang Anda dengar. Maria datang kepada Elisabet bukan hanya sekedar berkunjung. Bukan hanya sekedar melihat, oh kamu hamil ya, udah pulang ya. Saya percaya dalam 3 bulan berada di sana dia mengencourage Elisabet. Mendorong, menemani, membangkitkan imannya. Berkata, jangan malu. Waktu itu Abu ini melahirkan, mengandung revival. Dia berkata, Pak aku istuo Pak. Oh iso hamil gini gitu. Nggak apa-apa mah. Ya, toh? Yang 70 tahun aja melahirkan anak kok. Ya toh?
Tidak ada yang mustahil loh, Christine, Pak Johan. Dodi, tidak ada yang mustahil. Anak kelima. Itu loh. Dengar perkataan yang memperkuat imanmu. Cari orang-orang yang di sampingmu yang bisa berjalan bersamamu di dalam iman yang sama. Kenapa ada Immanuel? Karena Tuhan mau menyertai kita. Jangan sampai Tuhan mau menyertai kita, tangan manusia yang menyertai kita, ya, menarik kita dari Immanuel itu. Betapa pentingnya orang-orang yang sepakat dengan kita terhadap setiap apa yang kita imani dalam hidup. Saring, jangan terima perkataan-perkataan toksik. Tahu perkataan toksik? Racun. Membuat imanmu jadi lemah. Datang dengan gagah perkasa. Begitu ketemu orang yang melemahkan imanmu, pulang loyo. Ada satu orang tukang pijat di Puri itu, saudara. Saya senang pijat. Katanya pijatnya cakar elang. Dan Abuna datang ke sana. Jadi saya bahkan dijemput oleh teman yang membawa ke sana. Datang gagah berani. Pijat. Oh, mau pijat. Katanya keren. Oh, pijat. Sampai di sana, saudara, benar-benar kakimu dicakar. Semakin ditarik, dia tahan. Dia cakar. Om, sudah om. Udahlah Pak Pendeta, berdoa saja. 10 menit itu. Hanya 10 menit. Udah kayak neraka, saudara. Sakit sekali. Padahal dia tidak mencakar. Dia langsung ke otot atau ke apa itu, saraf. Diginiin, saudara. Datang kagak berani. Di antara bunyi keluar. Pijat ya Pak? Ya, tolong ya, semangat. Mau pijat. Pulang. Aduh mah. Bima. Sakit kakiku kabeh. Kita harus cari orang-orang yang membuat kepala kita tetap tegak. Amin. Jangan cari orang-orang yang melemahkan imanmu, yang mendiskreditkan imanmu dan berkata, kamu terlalu tinggi beriman. Sorry bro. Salah itu. Kakimu masih nginjak bumi. Karena iman itu bersifat personal. Bersifat pribadi. Wah. Kita masuk poin yang ketiga. Dan terakhir. Kita lihat ayat 41. Dan ketika, kita baca sama-sama, 2-3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, apa yang terjadi? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Nggak ada diskon untuk berkat, saudara. Nah, cuma sepatu Abun yang diskon. Baju diskon, jualan diskon. Tapi berkat tidak diskon. Maka ketika tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan hadir, dan engkau makin kokoh dengan perkataan orang-orang di sekelilingmu, maka berkat itu utuh dalam hidupmu. Ini pelajaran ketiga yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Utuh. Nggak kerowok. Nggak. Seutuhnya. Betapa beruntungnya Elisabet. Dia mengandung, bahkan dia menerima berkat yang powerful. Di situ dikatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Oh sorry, ini Maria, saudara. Ya, apa yang terjadi ketika Elisabet berkata itu kepada Maria, diberkatilah engkau, karena Elisabet tahu bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Maka saat Elisabet memberkati Maria, yang terjadi adalah berkat atas kepala Maria itu juga turun dan berbalik ke atas kepala Elisabet. Itu yang disebut dengan keutuhan berkat. Maka saat engkau memperkatakan berkat kepada orang lain, maka ketika orang lain itu menerima berkatmu, yang diberkati sebenarnya bukan orang lain itu, tapi kita sendiri. Itu yang disebut dengan
berkat yang utuh. Lebih enak mana? Ngomong perkataan berkat atau ngomong perkataan kutuk? Berkat. Karena kalau kita ngomong perkataan kutuk, hal yang sama juga akan kita alami. Maka Elisabet bersuka cita karena dia berhasil melepaskan berkat utuh itu ke atas kepala Maria, yang dia yakini dan dia percaya akan berbalik di atas kepalanya sendiri. Oh. Dan ada kejadian supernatural. Apa kejadian supernatural itu, saudara? Ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, apa yang terjadi, saudara? Melonjaklah anak di dalam rahimnya. Melonjak. Kalau orang hamil itu, kadang-kadang itu ada getaran di perut. Betul ya? Getaran. Karena bayi di dalam kandungan itu, disebut apa sih itu namanya? Hah? Iya, janin. Apa itu? Kalau gerak-gerak itu? Kontraksi. Kontraksi kan rahim. Ada istilahnya itu, saya lupa. Intinya bayinya itu sehingga perutnya bisa kelihatan begini. Kalau waktu revival dulu bukan bayi, kadang benjolan di perut Abun itu jalan-jalan. Kadang ke sini, kadang muter. Pecicilan toh? Ya, tapi kata melonjak di sini bukan hanya sekedar goncangan biasa. Kan itu kan bayi kadang-kadang goncang toh, terus goyang. Atau ada siku jalan-jalan. Kata melonjak di sini melebihi dari sekedar gerakan natural. Jadi goncang. Pus. Siapa Maria? Dia adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung bayi Tuhan Yesus. Waktu itu benih embrio sudah ada dalam rahim Maria. Dan Elisabet sudah 6 bulan mengandung. Ini intinya dari pesan Tuhan hari ini, saudara. Ketika sesuatu yang ilahi menghampirimu, maka sesuatu akan melonjak dalam hidupmu. Haleluya. Jadi kalau kita grafik biasanya begini, set. Ada sesuatu kan, berarti kan ada sesuatu toh. Waktu Abuna sakit asam lambung itu, sampai jantung sakit, dilakukan tes jantung. Dilihat apakah ada lonjakan yang tidak stabil. Aman-aman, puji Tuhan. Ya. Kalau ada yang tidak stabil itu, yang aneh, berarti kan ada sesuatu. Haleluya. Ya, grafik normal, tiba-tiba set. Ada sesuatu, itu bisa saja usikan, itu bisa gangguan. Maka orang akan meneliti dalam alat-alat itu bisa dilihat frekuensinya. Kalau musik ini bersifat sinusoidal, set. Ya. Tapi kalau bentuknya tidak sinusoidal, berarti perlu dikalibrasi, ada yang nggak beres. Mengerti maksud Abuna? Maka sesuatu yang tidak lazim, yang melonjak itu, bukan hal negatif, saudara. Yang berkaitan dengan iman, itu sesuatu yang positif, yang tidak biasa, akan kita alami ketika kita bersinggungan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Ketika Anda jatuh cinta dan melihat seorang gadis di situ, ada sesuatu yang melonjak dalam hatimu. Saya tidak tahu ya, tunggu saja perkembangannya. Kemarin pulang dari ibadah youth itu, anak-anak lapor, Abuna siap-siap untuk melakukan konseling. Wah. Apa yang terjadi di sana saya tidak tahu. Tapi saya berdoa saja semoga hal baik. Amin. Konseling pranikah. Siapa dia nanti kita lihat. Ya, toh. Berarti itu kan sesuatu lonjakan toh. Kalau Anda terima hidupmu biasa-biasa saja, ya grafiknya datar, saudara. Tapi ketika Anda menerima berkat, sukacitamu muncul lonjakan. Hari ini, mujizat itu adalah sebuah lonjakan dalam kehidupan kita. Amin. Sebuah lonjakan dari grafik natural hidup kita, terus biasa. Tiba-tiba, mau nggak menerima lonjakan itu? Abuna mau. Bagaimana dengan saudara?
Anda juga harus mau juga, Anda yang ada di rumah. Di akhir tahun ini, biar ada lonjakan dalam hidup kita. Dan lonjakannya bukan lonjakan negatif, tapi lonjakan positif. Sesuatu yang baik. Yang menyatakan intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila sesuatu terjadi, saudara, itu dalam waktu Tuhan. Sudah tiba waktunya bagi Elizabeth. Sudah tiba waktunya bagi Maria. Dan hari ini, ketika Anda mendengar firman ini, sudah tiba waktunya bagi kita semua. Sudah tiba waktunya bagi saudara. Sudah tiba waktunya bagi Bapak Ibu. Sudah tiba waktunya bagi kita. Karena kalau Tuhan izinkan kita mengalami lonjakan, berarti ada sesuatu yang tidak biasa yang akan kita terima. Ingat, lonjakan yang Abuna maksud adalah lonjakan yang berkaitan dengan iman kita, yang berhubungan dengan nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah lonjakan yang akan Tuhan mau kerjakan bagi kita menjelang akhir tahun ini. Kita harus satukan semua iman pada kita. Ketika Yesus menyentuh orang sakit dengan ujung jarinya, maka semua iman yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu bertumbuh di ujung jarinya dan diterima oleh orang yang sakit itu. Dan terjadi lonjakan dalam rohnya. Hari ini cukup satu sentuhan kecil dari sorga dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami lonjakan itu. Mari bangkit berdiri dari kursimu. Taruh tas di kursimu, letakkan kedua tanganmu di dadamu.